Jadi Ashabul Kahfi itu, kisah Ashabul Kahfi ini kalau dalam kajian tafsir itu disebut dengan waqi'iyah. Waqi'iyah itu adalah suatu kejadian yang memang benar-benar terjadi. Itu namanya waqi'iyah. Makanya ketika disebut hari kiamat itu sebagai al-waqi'ah, maka sesungguhnya itu adalah bagian bahwa hari kiamat itu pasti dan akan benar-benar terjadi. Nah, itulah artinya waqi'iyah itu. Nah, hanya saja Al-Quran tidak pernah menyebut di mana kejadian Ashabul Kahfi, tidak pernah menyebut tahun berapa peristiwanya itu terjadi, dan nama-nama pemuda itu pun tidak disebut di dalam Al-Quran, tetapi hanya disebut Ashabul Kahfi itu. Nah, jadi Ashabul Kahfi ini adalah bermula sebagai tanda adanya perlawanan, permusuhan atau pertentangan yang amat keras antara kemusyrikan dengan keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur bisa menjalankan sholat subuh berjamaah, lalu kita bisa meneruskan dengan mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi. Lalu kita juga patut untuk membandingkan apa yang kita alami di sini dengan yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Kita luar biasa diberi kedamaian, ketenangan, kenikmatan, kenyamanan dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Sementara saudara-saudara kita yang di Palestina sana harus berjuang, dibombardir, disakiti, luka berdarah-darah dan luar biasa, sedang dalam ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan kalau kita yang ada jauh dari mereka, tidak bisa datang langsung, kita sisihkan dari apa yang kita miliki untuk mereka, lalu kita salurkan kepada donatur, kepada lembaga-lembaga yang sekiranya bisa dipercaya untuk bisa menyampaikan bantuan kita kepada mereka. Dan kita senantiasa doakan semoga Allah memberikan bantuannya, dan insya Allah pertolongan Allah akan datang untuk mereka, dan semoga Allah menaikkan derajat Islam dan derajat kita seorang muslim. Allahumma aizil Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Amin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada hari ini kita masuk pada ayat yang ke-9 dan ke-10 yang berbunyi, am hasibata anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Allah kemudian menyampaikan kepada Rasulullah, atau kamu mengira, apakah engkau mengira
bahwa orang-orang yang mendiami gua itu, yang disebut dengan Ashabul Kahfi itu dan Raqim itu, kata Allah, kanu min ayatina ajaba. Apakah itu merupakan satu tanda-tanda kekuasaan yang menakjubkan? Nah, ini kan pertanyaan. Jadi pertanyaan Allah kepada kita semua juga. Apakah itu menakjubkan? Sesuatu yang menakjubkan, suatu keajaiban, kata Allah. Artinya bahwa itu sesungguhnya biasa-biasa saja bagi Allah, dan mungkin bagi kita menemui suatu keajaiban. Jadi kata Al-Kahfi di dalam Al-Quran itu, kalau dalam bahasa Indonesia artinya gua. Tetapi Al-Quran menyebut gua itu dengan dua istilah di dalam. Pertama adalah Al-Kahfi atau Kahfun, yang sekarang menjadi nama surat di dalam Al-Quran. Jadi kalau sudah ada alnya, itu berarti ma'rifah. Ma'rifah itu sudah diketahui wujudnya begitu. Jadi kalau kayak orang nikah itu bukan bimahrin madhkurin, tapi bil mahril madhkur. Saya dulu awal-awal belajar ketika mau nikah itu dijelaskan oleh ustadz saya, jangan kamu sebut dengan nakiroh. Nakiroh itu masih belum jelas, tapi sudah bil mahril madhkur, sudah ada alnya, itu jelas mas kawinnya. Jadi kalau karena jelas, maka disebut dengan isim ma'rifah. Al-ma'rifah, ada alnya. Nah, Al-Kahfi itu berarti kalau pakai al, itu berarti sudah jelas guanya. Para sebagian mufasir mengatakan bahwa Al-Kahfi itu, Ashabul Kahfi itu, atau guanya Ashabul Kahfi itu terletak di Aman Yordania sana. Tetapi pelariannya itu cukup panjang nanti. Nah, sementara yang kedua, gua itu disebut dalam Al-Quran dengan istilah Al-Ghar. Al-Ghar itu disebut Al-Quran di dalam surat Taubah ayat 40, yaitu ketika menceritakan bagaimana Rasulullah bersama Abu Bakar itu ketika keluar diusir oleh orang-orang musyrikin dari Mekah, lalu kemudian bersembunyi di Gua Sur. Nah, itu namanya Al-Ghar. Maka ada perbedaan antara Al-Kahfi dengan Al-Ghar itu. Kalau menurut sebagian ulama mengatakan, kalau Kahfun itu adalah gua yang luas, yang bisa ditempati oleh antara 3 sampai 7 orang. Itu namanya Al-Kahfi namanya. Kalau di dalam Al-Kahfi kita bisa selonjoran, bisa tidur-tiduran, lalu mungkin bisa rebahan. Tetapi kalau Al-Ghar itu hanya bisa ditempati oleh 2 sampai 3 orang saja. Dan itulah Gua Thur yang ditempati oleh Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq, hanya berdua saja, pokoknya masuk berdua, dan itu tidak bisa dibuat tidur-tiduran dan tidak bisa dibuat selonjoran. Itu namanya Al-Ghar. Nah, kata-kata Al-Kahfi itu disebut 5 kali di dalam Al-Quran, dan semuanya berada di dalam surat Al-Kahfi, yaitu ayat 10, ayat 11, ayat 16, 17, dan ayat 25. Sementara Al-Ghar itu hanya disebut sekali saja di dalam surat At-Taubah ayat 40 itu. Nah, Ashabul Kahfi, kata Ashabul Kahfi sendiri oleh Al-Quran disebut dalam 1 kali saja, yaitu disebut dalam surat Al-Kahfi ayat 9 yang akan kita kaji pada pagi hari ini. Jadi inilah kata-kata yang ada di dalam dengan berserta artinya dan maknanya yang ada di dalam Al-Quran. Nah, sebelum sampai kepada hikmah ayat per ayat yang akan kita bahas, yaitu di dalam surat 9 ini, ayat 9 ini ada istilah ajaba. Nah, bagaimana posisi ajaba itu dalam pandangan manusia, dan begitu juga dalam pandangan para ahli tafsir tentang keajaiban. Bagaimana yang disebut dengan keajaiban itu? Sampai kadang-kadang memunculkan mitos
memunculkan kultus dan seterusnya. Nah, itu nanti biar kita bahas. Tetapi hari ini saya ingin kita mengingat ulang bagaimana kisahnya Ashabul Kahfi itu. Jadi Ashabul Kahfi itu, kisah Ashabul Kahfi ini kalau dalam kajian tafsir itu disebut dengan waqi'iyah. Waqi'iyah itu adalah suatu kejadian yang memang benar-benar terjadi. Itu namanya waqi'iyah. Makanya ketika disebut hari kiamat itu sebagai al-waqi'ah, maka sesungguhnya itu adalah bagian bahwa hari kiamat itu pasti dan akan benar-benar terjadi. Nah, itulah artinya waqi'iyah itu. Nah, hanya saja Al-Quran tidak pernah menyebut di mana kejadian Ashabul Kahfi, tidak pernah menyebut tahun berapa peristiwanya itu terjadi, dan nama-nama pemuda itu pun tidak disebut di dalam Al-Quran. Tetapi hanya disebut Ashabul Kahfi itu. Nah, jadi Ashabul Kahfi ini adalah bermula sebagai tanda adanya perlawanan, permusuhan atau pertentangan yang amat keras antara kemusyrikan dengan keimanan, yaitu antara 7 orang pemuda dengan penguasa yang waktu itu, penguasa yang cukup lalim. Jadi pemuda itu pada awalnya adalah 6 orang, lalu kemudian pada saat pelarian menuju gua itu ada seorang pengembala yang dengan anjingnya kemudian ikut bersama 6 pemuda yang melarikan diri itu. Nah, Ibnu Katsir mengatakan dan beberapa ulama tafsir mengatakan bahwa anak-anak muda ini adalah anak-anak para pembesar waktu itu. Jadi pejabatnya, kaisarnya itu namanya Dikianus atau Decius, kaisarnya waktu itu, yaitu yang hidup pada tahun dari 249 sampai 251. Ini masa tinggalnya Raja Dikianus atau raja yang lalim, yang dolim ini. Pada dasarnya masyarakat waktu itu, rakyatnya waktu itu masih mengikuti agama Nasrani yang murni, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, para pejabatnya ini ada 6 anak ini, 6 pemuda ini, anaknya para pejabat sendiri. Tentu saja kalau pejabat itu kan anak bawahannya kaisar, bawahannya raja. Maka kemudian ada perbedaannya apa? Bahwa raja ini menginginkan, kalau biasanya mengikuti agama tauhid yang diajarkan Nabi Isa, maka kemudian si raja ini menginginkan supaya masyarakatnya, orang-orang itu menyembah berhala sebagaimana yang diinginkan oleh sang raja itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah pemuda ini adalah pemuda yang cerdas-cerdas. Jadi kalau kita membicarakan pada bulan Oktober menjelang Hari Pemuda begini, ada nyambungnya lah. Nah, pemuda ini kemudian ingin diangkat sebagai think tank, sebagai tim pemikirnya, staf ahlinya sang raja itu. Jadi kalau kemarin-kemarin kita tahu bagaimana kaum milenial itu oleh Pak Jokowi mengangkat anak-anak muda untuk dijadikan sebagai tim ahli agar bisa bagaimana mengembangkan potensi anak-anak muda Indonesia. Nah, raja ini ingin mengangkat pemuda-pemuda ini karena cerdas, diangkat jadi tim ahlinya gitu. Tetapi mereka menolak karena memang tidak sesuai dengan keinginan, keyakinannya itu. Nah, kerajaan itu kalau dalam menurut beberapa riwayat itu terletak di kota Opsus. Opsus itu ada di Turki sana, yaitu di Anatolia Selatan. Nah, ketika sudah mulai mengetahui sang raja bahwa si 6 pemuda ini adalah yang tidak mau, maka dipanggil oleh sang raja. Sebelumnya raja memperlakukan aturan, kalau tidak mengikuti aturannya, perintahnya untuk menyembah berhala, maka akan dibunuh oleh sang raja itu. Nah, 6 pemuda ini kemudian dipanggil oleh sang raja, lalu kemudian ditanya, kira-kira mau ndak mengubah keyakinannya,
untuk mengikuti dia, yaitu untuk menyembah berhala itu. Tentu saja kemudian si pemuda-pemuda ini menolak, tidak mau. Maka kata Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 14 itu disebutkan, warabatna ala qulubihim idz qamu faqalu. Jadi Allah itu sudah menguatkan hatinya para pemuda ini. Idz qamu, ketika dia berdiri di depan sang raja, faqalu, maka mereka mengatakan, Rabbuna Rabbus samawati wal ard walan nad'u min dunihi ilaha. Dengan tegasnya pemuda ini mengatakan bahwa Tuhanku adalah Tuhan langit dan bumi, yang saya tidak akan menyembah selain Dia, dan saya tidak akan menjadikan selain Allah itu sebagai ilaha, sebagai Tuhan kami. Luar biasa. Laqad qulna idzan syatata. Kalau saya mengikuti Anda, kata pemuda itu, maka itu tentu jauh berbeda, melampaui jauh, bertentangan dengan apa yang menjadi keyakinan kami. Tetapi sang raja itu tidak marah, menahan amarahnya, dan masih memberi kesempatan kepada 6 pemuda ini. Dikasih kesempatan untuk berpikir, untuk merubah pikirannya, merubah keyakinannya sesuai dengan keinginan sang raja. Maka waktu pun berjalan, sampai akhirnya pada suatu saat ada suatu kegiatan upacara dalam rangka, ya kalau kita mungkin sesajen dan macam-macamnya, itulah kalau kita itu ada acara perayaan yang di situ ada memberikan sesajen, memberikan sebagai kepada berhala yang disebutkan oleh Dignas situ. Nah, kemudian oleh pemuda ini ikut keluar dari kota, karena semua masyarakat diperintahkan untuk keluar kota untuk mengikuti perayaan itu. Maka ketika itu sang pemuda-pemuda ini juga mengikuti mereka, sampai ingin tahu bagaimana apa yang dilakukan oleh masyarakat bersama sang raja itu. Dan betul yang dilakukan oleh masyarakat waktu itu sesuai perintah sang raja adalah perbuatan kemusyrikan yang memang untuk menyekutukan Allah, yaitu untuk menyembah berhala-berhala mereka. Nah, ketika mengetahui itulah kemudian pada saat itu kemudian para pemuda itu kemudian memisahkan diri dari masyarakat itu. Di dalam Al-Quran ayat 6, di dalam Al-Kahfi, surat Al-Kahfi ayat 16 disebutkan, wa idzi tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Maka kemudian para pemuda ini kemudian memisahkan. Ketika sudah mengetahui apa yang dilakukan oleh masyarakat dan raja waktu itu, maka kemudian 6 pemuda ini memisahkan, menjauhi mereka, melarikan diri. I'tazala ya'tazilu. Maka kemudian fa'u ilal kahfi yansyur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Maka kemudian sebagaimana inspirasi ilham yang diberikan Allah kepada mereka, maka kemudian salah seorang dari mereka kemudian, cobalah fa'u ilal kahfi, ayo kalian kita cari gua saja, kita nyari tempat persembunyian saja. Nah, di dekat kota itu ada sebuah gua yang kemudian tentu saja ini agak jauh perjalanannya, tidak seperti yang kita bayangkan, yaitu ketika masuk dan dia memiliki keyakinan yansyur lakum rabbukum mir rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Ini adalah mereka keyakinan bahwa pasti Allah nanti akan melimpahkan rahmatnya kepada kalian, wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa, dan nanti suatu saat Allah akan memberikan jalan keluar, memberikan sesuatu yang sangat berguna bagi kalian untuk masalahmu ini. Ini sama menjawab doa yang disampaikan oleh para ashabul kahfi, yaitu idza awal fityatu ilal kahfi faqalu. Ketika mereka masuk ke dalam gua, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikanlah dari sisimu ya Allah rahmat, wa hayyi lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus untuk urusan kami. Dan inilah dijawab oleh Allah ketika pada surat
pada ayat yang ke-16 bagaimana ketika nanti dimasukkan ke dalam di dalam gua atau Al-Kahfi itu. Nah, untuk menyelamatkan itu semua, maka kemudian dia masuk ke dalamnya, lalu kemudian diketahui oleh sang raja sesungguhnya. Kemudian dicari dan ketahui ada di dalam gua itu. Tetapi para tentaranya, para pengawalnya tidak bisa masuk ke dalam gua. Maka akhirnya diperintahkan sudah ditutup saja pakai batu, lalu kemudian biar mereka juga akan mati kelaparan di dalamnya. Nah, dari sinilah kemudian Allah kemudian menidurkan mereka. Wa darabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Maka kemudian Allah menutup telinga mereka, lalu kemudian menidurkan mereka dalam waktu yang cukup lama. Di dalam Al-Quran itu disebutkan 300 tahun wazdadu tis'a. Ini yang menariknya. Menariknya kenapa? Karena kalau dalam hitungan tahun Masehi, maka tidurnya Ashabul Kahfi di dalam gua itu sepanjang 300 tahun. Tetapi kalau di hitungan tahun Hijriah adalah dalam hitungan itu nyampe 309 tahun. Jadi ketika disebut 300 dan ditambah 9, maka ini nyambung antara kalender Masehi dan kalender Hijriah. Nah, ketika sudah mulai masuk itulah kemudian Al-Kahfi, para Ashabul Kahfi ini karena menjadi 7 orang, karena ada satu gembala dan anjing, dengan anjingnya itu yang ikut, maka disinilah masuk di dalamnya. Nah, bagaimana kemudian kok bisa diketahui? Maka pada tahun 1447 ada seorang pemilik tanah. Ini sudah berjalan waktu. Jadi ini sudah berjalan ketika Raja Dikianus itu sudah diganti oleh Raja Theodosius, yang ini jauh sesudah raja yang zalim itu, yaitu pada tahun 408 sampai 450 Masehi. Nah, ketika ada seorang warga yang ingin mendirikan kandang ternak, maka kemudian dia menggali, dan pada saat menggali itu kemudian dia melihat, membongkar, ternyata ada gua. Maka ketika dibuka batu itu, maka ternyata dia kaget, ternyata di dalamnya ada tempat tidur dan ada orangnya. Nah, pada saat itulah kemudian Ashabul Kahfi yang ada di dalam gua itu terbangun. Maka setelah terbangun itu, mereka bertanya di antara mereka, ditanya, wa kadzalika ba'atnahum liyatasaalu bainahum. Maka ketika mereka dibangunkan oleh Allah, maka mereka saling bertanya gimana? Qala qailum minhum kam labithtum. Salah seorang mereka bertanya, kalian kira-kira ini berapa lama kamu tinggal di gua ini? Maka ada yang mengatakan qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Ya paling kita tinggal di sini paling sehari, kalau enggak setengah hari saja. Maka salah satunya di antara mereka mengatakan rabbukum a'lamu bima labithtum. Maka sesungguhnya hanya Allah saja yang tahu berapa kita tinggal di sini. Maka kemudian fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi lal Madinah. Coba kamu bawa uang koin ini dan kamu berangkat ke kota, lalu kemudian falyanzur ayyuha azka ta'aman. Maka coba kamu lihat, carilah makanan untuk kita. Falyatikum birizqim min, dan datangkan, bawa kemari. Maka salah seorang dari mereka berangkat ke kota dengan membawa uang yang mereka bawa itu. Waliyatalataf, dan berlaku haluslah, hati-hati maksudnya. Wala yushiranna bikum ahada, dan sampai jangan sekali menceritakan apa yang kamu alami di gua ini. Kenapa? Karena dia takut kalau tahu maka mereka akan dilempari katanya. Wa yu'idukum, dan akan kamu dikembalikan fi millatihim, kepada ajaran mereka, karena mereka tidak tahu bahwa mereka tidur selama 309 tahun itu. Maka setelah masuk, lalu kemudian sampai di kota, ketika dia mau beli makanan dan memberikan uang koin itu, si penjual makanan itu kaget. Loh, ini bukan uangnya. Maka kemudian si penjual makanan itu mengira
berarti kamu ingin melakukan penipuan terhadap saya ya. Maka akhirnya pemuda itu yang mau membeli makanan itu dengan uang koin yang lama itu, maka kemudian dia dilaporkan kepada petugas kerajaan. Maka pada saat itulah dipanggillah dia, lalu dia bercerita bahwa apa yang sesungguhnya terjadi pada masa lampau itu, dan orang-orang itu tahu raja yang zalim yang dialami oleh Ashabul Kahfi itu. Maka kemudian dipanggillah semua pemuda itu. Ketika dipanggil itu kemudian mengetahui, karena sesungguhnya raja yang dia waktu bangun itu adalah rajanya sudah kembali menyembah Allah, karena sudah menjalankan agama Nasrani dengan sebenar-benarnya. Maka kemudian dalam ayat Allah menyebutkan, wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq, dan inilah pelajaran bagi kita. Katanya Allah, maka kami pertemukan orang-orang Ashabul Kahfi itu dengan masyarakat yang sudah jauh dari tahun yang dia alami itu, bahwa ini sebagai agar mereka tahu anna wa'dallahi haq, kan agar mereka tahu bahwa sesungguhnya bahwa janji Allah itu pasti benar, wa anna sa'ata la raiba fiha, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Ini sekedar untuk membuktikan kepada orang-orang bahwa untuk membangkitkan manusia itu adalah urusan yang gampang bagi Allah. Makanya orang ditidurkan selama 309 tahun, kemudian ingin sebagian dari ayat-ayat Allah untuk membuktikan bahwa hari kebangkitan itu pasti akan ada. Dan kemudian masyarakat waktu itu saling berselisih paham, lalu kemudian mereka meminta supaya di atas gua Ashabul Kahfi itu dibangun rumah peribadatan. Jadi inilah kisah Ashabul Kahfi sampai akhirnya ia di dalam gua itu, dan sampai dia bangun mencari makan dan kemudian diketahui oleh orang-orang. Nanti pada hari berikutnya kita akan mencoba hikmah apa yang bisa kita ambil, termasuk keajaiban yang bagaimana, lalu kemudian bagaimana Allah memberikan rahmatnya, dan bagaimana bentuk-bentuk rahmat Allah yang diberikan kepada manusia, agar kita kemudian tahu ketika mengatakan misalnya Assalamualaikum warahmatullah, misalnya ada rahmat itu yang kita maksud apa. Kayak misalnya kita mengatakan semoga berkah. Berkah itu kan kebaikan yang ditambahkan kepada segala sesuatu, namanya berkah. Jadi kalau kita mengatakan berkah kepada orang lain, berarti insya Allah itu akan membawa kebaikan bagi kita dan bagi semua orang. Maka bagaimana ketika kita mengucapkan semoga dirahmati Allah, itu bagaimana? Insya Allah pada minggu depan kita akan membahas dua hal itu, ajaban dan rahmat dan ladun yang disebutkan dalam doa Ashabul Kahfi itu. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita semua, dan bisa memperkuat keyakinan kita kepada Allah, dan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, dan menjadi bekal kita untuk bisa menjalani hidup menuju hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.